Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Semarang, 2025. Suasana malam di ujung Jalan Gajah Mada selalu sama. Hening, meski lampu jalan tak pernah benar-benar padam. Sepi, walau lalu lintas sore harinya selalu padat. Ada semacam kekosongan yang menggantung di antara gedung-gedung tua dan ruko-ruko yang setengah hidup. Aldi Pranoto tahu betul nuansa ini. Ia sudah 2 tahun menjadi satpam di salah satu gedung perkantoran kecil yang hanya aktif pada jam kerja. Setelah jam 6 sore, seluruh isi gedung seolah tidur panjang. Hanya lampu koridor dan lift yang terus menyala, menemani suara jarum jam dan kadang langkah kaki yang entah milik siapa. Aldi bukan pria pemberani, tapi bukan pula pengecut. Ia hanya seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam rutinitas yang tak diinginkan. Dulu, ia pernah bercita-cita jadi guru olahraga. Tapi hidup membawanya ke arah yang berbeda. Ke shift malam yang sepi, ke gedung yang tak pernah disinggahi siapa-siapa setelah matahari tenggelam. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Aldi menyesap kopi dari termos plastik yang ia bawa dari rumah. Pahit, tapi tidak sepekat rasa hampa yang terus menemaninya setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara luar terasa lebih ringan. Ia beranjak untuk keluar sebentar, sekadar menghirup udara dan meluruskan punggung yang kaku karena duduk terlalu lama. Dari pintu belakang gedung, ia melangkah ke jalan kecil yang menghubungkan kawasan ruko lama. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah warung kopi kecil dengan lampu temaram dan aroma kopi tubruk yang menyengat. Aneh. Ia merasa tidak pernah melihat warung itu sebelumnya. Tapi warung itu terasa akrab. Seolah memanggilnya dengan lembut. Ia mendekat. Seorang ibu paruh baya menyambut dengan senyum tipis. Wajahnya biasa saja, tapi matanya terasa menyimpan terlalu banyak hal. Di dalam warung, hanya ada 2 meja kayu panjang dan beberapa kursi plastik. Dindingnya dari triplek tua yang sebagian sudah berjamur. "Ngopi, Mas?" Suara ibu warung itu serak namun hangat. Aldi hanya mengangguk. Ia duduk di pojok, tempat yang agak jauh dari pintu masuk. Di meja itu, ia merasa nyaman. Aneh, tapi tenang. Seolah tubuhnya melebur ke dalam malam. Secangkir kopi hitam disajikan di depannya. Asapnya mengepul. Aromanya tajam, menyusup ke hidung hingga ke kepala. "Bayarnya nanti aja. Santai aja di sini," kata si ibu, lalu kembali duduk di dekat kompor kecil. Aldi memandangi cangkir itu, kemudian meminumnya. Rasanya pahit, lebih kuat dari kopi termosnya. Tapi tubuhnya terasa hangat. Entah mengapa ia ingin diam lebih lama, menikmati detik-detik malam yang perlahan membeku. Ia menoleh ke arah kursi di seberangnya. Kosong, tapi terasa seperti sedang diduduki seseorang. Ia mengabaikannya. Beberapa menit berlalu. Aldi mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan duduk dalam diam. Ibu warung itu tak banyak bicara. Hanya senyum tipis dan pandangan kosong keluar warung. Di dalam Sangas Uni, hanya terdengar bunyi detak jam tua dan desisan air di ketel aluminium. Setelah setengah jam, Aldi berdiri.
Ia meletakkan uang 10.000 di atas meja, tapi si ibu tak bergeming. Aldi pun beranjak pergi. Saat ia melangkah menjauh, ia menoleh ke belakang. Warung itu masih berdiri, tapi seperti lebih kusam, lebih gelap, dan cangkir kopinya masih mengepul. Sejak malam itu, Aldi selalu kembali ke warung tersebut. Entah apa yang membuatnya betah. Ia merasa damai di sana, seperti tak harus berpura-pura jadi siapapun. Ia bisa diam, bisa melamun, bisa menjadi tak terlihat. Dan mungkin itu yang mulai terjadi. Di minggu ketiga, seseorang di kantor bertanya, "Mas Aldi masuk terus ya? Kok jarang kelihatan di CCTV?" Aldi tertawa kecil, tapi diam-diam, hatinya tidak tenang. Ia mencoba membuka rekaman kamera keamanan. Dan benar, tidak ada sosok dirinya di lorong gedung. Padahal ia yakin ia lewat situ. Ia bahkan masih ingat bau karpet kantor yang mulai apek, dan suara lift yang berderit. Apakah ia bermimpi? Ia tidak ingat pasti. Tapi warung itu selalu nyata. Dan setiap kali ia duduk di kursi pojok itu, ia merasa seperti tenggelam. Aldi memutuskan untuk melewati malam itu tanpa mampir ke warung. Ia ingin memastikan, apakah semua ini hanya efek kurang tidur, atau sesuatu yang lain. Ia berjalan cepat, tak menoleh ke arah gang tempat warung itu berada. Namun langkahnya terhenti, karena di ujung gang, ia melihat seseorang duduk di kursi tempat biasanya ia duduk. Seseorang yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri, duduk diam, dengan mata kosong, menisap kopi, dan menatap lurus ke arahnya. Malam itu, langkah Aldi membeku di tengah jalan sempit yang basah oleh gerimis sisa hujan sore. Sosok yang dilihatnya duduk di bangku pojok itu tak hanya mirip. Itu adalah dirinya sendiri. Dari potongan rambut, jaket yang dikenakan, hingga cara memegang cangkir, semuanya persis. Aldi berdiri terpaku, menatap sosok itu yang tampak tak menyadari keberadaannya. Tapi tepat saat ia berniat melangkah mundur, sosok tersebut perlahan menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan Aldi merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Pandangan mata itu kosong, seperti cermin yang hanya memantulkan kehampaan. Ia berbalik dan berlari. Tak ada niat sedikit pun untuk menoleh ke belakang. Nafasnya terengah-engah saat ia sampai kembali ke pos satpam. Tangan gemetar, peluh dingin membasahi tengkuk. Ia menutup pintu pos, menguncinya 2 kali, dan duduk dengan dada naik turun cepat. Beberapa menit kemudian, alarm kantor berbunyi. Sensor gerak di lorong utara menyala. Aldi yang seharusnya mengecek langsung ke lokasi, hanya bisa menatap layar monitor. Di dalamnya, tampak bayangan samar berjalan perlahan di lorong gelap. Tapi bukan bayangan orang. Itu seperti kabut berwujud. Dan yang lebih mengerikan, kamera tak menangkap bayangan tubuh Aldi di tempat yang seharusnya ia berada. Hanya bayangan itu. Dan suara seperti bisikan lembut. "Kembali duduklah." Aldi menonaktifkan semua suara. Tapi bisikan itu tak berhenti. Ia menutup kedua telinganya, tapi seolah berasal dari dalam kepala. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir jernih, mencari logika di tengah absurditas. Tapi pikirannya menari dalam lingkaran kosong. Ia tidak gila. Ia tahu apa yang ia lihat. Keesokan harinya, ia izin tidak masuk. Duduk seharian di kamar kos yang sempit dan pengap. Menatap plafon dan memutar ulang kejadian malam sebelumnya berkali-kali. Ia menuliskannya dalam buku kecil. Bukan karena ia ingin mengingat, tapi takut ia melupakan. Pada halaman pertama, ia tulis besar-besar, "Aku melihat diriku sendiri." Malam berikutnya,
Aldi mencoba bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia kembali berjaga seperti biasa. Tapi ia memutuskan tak akan lagi mendekati warung itu. Tak akan melewati gang itu. Namun rasa penasaran itu tumbuh liar dalam kepalanya. Pada pukul 2 dini hari, ia berdiri di balik jendela kaca gedung lantai dasar, menatap keluar. Cahaya samar terlihat dari arah warung. Ia bisa melihat bayangan kursi plastik bergoyang tertiup angin. Tapi tak ada siapapun di sana. Atau mungkin ada. Ia hanya tak bisa melihat dengan mata biasa. 3 hari kemudian, Aldi mulai mengalami perubahan. Setiap kali bercermin, ia merasa pantulan dirinya bergerak lebih lambat dari gerakan aslinya. Kadang matanya sendiri tampak tak berkedip. Kadang, saat ia hendak berpaling, bayangan itu tetap menatap ke arahnya. Ia mencoba mengganti posisi cermin, tapi pantulan itu tetap mengganggu. Suatu malam, saat ia sedang menggosok gigi, pantulan di cermin tersenyum lebih dulu, padahal bibirnya masih tertutup. Ia menjatuhkan sikat gigi dan mundur, menabrak pintu kamar mandi. Ia berani bersumpah, sosok di cermin itu menyeringai, dan perlahan mengangkat tangannya memberi isyarat, mengajak duduk. "Ngopi lagi, Mas?" Suara ibu warung terngiang jelas di kepalanya. Aldi menutup telinganya dan menjerit. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Suaranya sendiri terpantul oleh dinding sempit itu, tapi tidak menggema, hanya hampa. Esoknya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menelusuri Google Maps, mencari tanda-tanda keberadaan warung tersebut, tapi tidak ada. Bahkan nama gangnya tak muncul. Ia bertanya ke beberapa warga sekitar gedung kantor. Beberapa menggeleng. Ada pula yang berkata warung di sana sudah lama tutup sejak pemiliknya meninggal. Dulu ada, Mas. Tapi itu MAH sebelum pandemi. Sekarang MAH udah kosong. Katanya yang punya warung tuh meninggalnya gak wajar. Gantung diri di dapur warung. Gara-gara utang katanya. Aldi menahan nafas. Utang. YK. Tapi bukan utang duit, Mas. Katanya sih, utang janji. Pesugihan gitu. Cerita itu menjadi pintu baru bagi Aldi untuk menyusun teka-teki. Ia mulai menyisir internet tentang kejadian-kejadian gaib di kawasan tempatnya bekerja. Di salah satu forum lama, ia menemukan postingan dari tahun 2019. Ada yang pernah ngerasa kayak ngopi di warung dekat Gang Gajah Mada. Tapi pas dicek pagi-paginya, gangnya kosong. Aku tiap malam merasa ngopi sama orang. Tapi sekarang aku lupa siapa namanya. Bahkan aku lupa muka orang tuaku. Tapi aku ingat rasanya, kopi hitam itu. Pahit banget. Tapi nagih. Aldi merasa ngeri. Ia mencoba mengingat malam-malam yang telah ia lalui. Tapi ingatannya tak utuh. Ada celah. Kekosongan yang tak bisa ia isi. Ia tak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali ia menelepon ibunya. Bahkan, nomor telepon ibunya pun hilang dari kontak. Sesuatu sedang menggerogoti dirinya. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke warung. Tapi bukan untuk duduk. Ia ingin membuktikan kalau tempat itu benar-benar ada. Ia membawa kamera, senter, dan paku kayu. Entah untuk apa. Langkahnya berat saat mendekati gang itu. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Warung itu lebih besar. Seperti berkembang. Terdengar suara tawa, bunyi sendok membentur gelas, dan alunan tembang lawas dari radio tua. Suasana seperti warung aktif biasa. Tapi saat ia menyalakan kamera, layar hitam. Tak merekam apapun. Tiba-tiba dari dalam warung, seorang pria tua keluar. Rambutnya putih, matanya sipit menyeringai. Ia menatap Aldi dari kejauhan.
mengangkat tangan dan menunjuk bangku pojok warung. Aldi Manilon Luda. Di bangku itu, sosok dirinya kembali duduk, tapi kini matanya merah. Kulitnya pucat, dan senyumnya. Senyum yang ia tahu bukan milik manusia. Malam itu, Aldi terlelap di kosannya setelah meneguk obat tidur. Ia pikir, dengan menenangkan diri, ia mencoba menelepon teman lamanya, Rio, yang dulu sangat dekat. Tapi suara di seberang hanya bilang, "Maaf, saya nggak kenal Aldi." Bahkan saat ia menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir, semua data, Rio tetap tidak mengingatnya. Aldi panik. Ia pergi ke kelurahan, meminta salinan KTP-nya. Petugas bilang, "Nama Anda tidak terdaftar." "Apa maksudnya?" "Ini KTP saya." Aldi menunjuk kartunya. Petugas itu melihatnya dengan mata ragu. "Maaf, Mas. Sistem kami tidak menemukan siapapun dengan nama itu. Apakah ini KTP palsu?" Tubuh Aldi lemas. Ia pulang dalam kebingungan. Dan saat menyalakan laptop, ia membuka akun media sosial miliknya. Dan tidak ada yang tersisa. Semua foto, postingan, komentar, hilang. Seolah akun itu milik hantu. Bahkan namanya berubah. Tamu tanpa nama. Kengerian itu semakin nyata. Ia tidak hanya dihantui oleh sosok dari warung itu, tapi ia sendiri mulai terhapus. Satuma la miante basaolé Jean Ringan, Aldi Mandangar qu'es-tu condi pintucos. Bukan sekali, tapi 3 kali. Pelan. Te rature. Ia memandangi jam, pukul 2.23. Siapa yang datang di jam seganjil begitu? Ia mengintip dari lubang pintu. Seorang pria tua berdiri di sana, memakai jas hujan hitam. Rambutnya putih semua, menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya merah redup seperti bara api tua. Aldi tidak membuka. Tapi suara pria itu menembus pintu. "Kamu sudah terlalu dalam." Tapi belum terlambat. Aldi membisu. Datang ke tempat itu sebelum malam Jumat. Kalau tidak, kamu tak akan bisa kembali. Suara itu menghilang. Aldi membuka pintu, tapi lorong kos kosong. Esok harinya, ia mencoba mencari tahu tentang pria itu. Ia kembali bertanya ke tukang warung sekitar, petugas keamanan, bahkan tukang parkir. Semua orang yang ia tanya menjawab sama. Kalau yang rambut putih mata merah, itu Mbah Joyo. Tapi dia udah meninggal. "Mas, lama." Aldi mulai mempertanyakan realitas. Apakah ia benar-benar masih hidup? Ataukah sebenarnya dirinya sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih kelam? Ia mulai menulis semua kejadian dalam buku catatan. Tapi setiap kali ia menuliskan satu paragraf, kalimat-kalimat sebelumnya berubah, terhapus, atau disusun ulang oleh tangan yang bukan miliknya. Misalnya, tulisan, "Aku melihat diriku di warung itu." Berubah menjadi, "Aku kembali duduk di tempatku. Warung itu adalah rumah." Dan di bagian akhir halaman tertulis dengan tinta merah, "Aldi tidak ada, hanya aku." Hari Jumat mendekat, dan Aldi tak tahu lagi siapa dirinya. Saat bercermin, ia melihat 2 refleksi berbeda. Satu dirinya yang panik dan berantakan, satu lagi berdiri tegak tenang di belakang. Kadang, sosok itu mendekat ke kaca, tapi tak pernah muncul di dunia nyata. Aldi memutuskan untuk pergi ke tempat warung itu malam Jumat. Ia membawa kamera, buku catatan, dan secari kertas bertuliskan semua data tentang dirinya. Nama, umur, nama ibu, golongan darah, bahkan cita-cita masa kecil. Seolah ingin menambatkan realitasnya dengan kertas itu.
Sesampainya di sana, warung itu menyala lebih terang dari biasanya. Dan tak hanya ia yang datang. Ada 3 orang lain, semua tampak bingung dan linglung. 2 pria dan 1 wanita. Mereka tidak saling kenal, tapi semua membawa satu kesamaan, kehilangan. Salah satu dari mereka berkata, "Gue nggak inget siapa nama gue, tapi warung ini kayak manggil." Seorang lainnya menunjuk kursi di pojok. "Itu aku, kan?" Di kursi itu, duduk sosok yang sama persis dengan pria itu. Persis seperti yang dialami Aldi. Perlahan, mereka semua disambut oleh seorang lelaki tua yang muncul dari dalam warung. "Mbak Joyo, kalian datang tepat waktu. Kursi kalian sudah lama menunggu." Aldi ingin mundur, tapi kakinya berat. "Sila depaku." Lalu suara-suara dari dalam warung terdengar semakin jelas. Tawa, suara gelas, bisikan-bisikan, dan suara-suara yang mulai mengenal namanya. "Aldi, Aldi, Aldi." Ia menoleh ke belakang. Jalan menuju gang telah tertutup kabut pekat. Dan saat ia berpaling ke depan, ia sudah duduk di bangku pojok itu. Apakah ia benar-benar duduk di sana? Atau hanya pikirannya yang terperangkap? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Aldi lagi. Namun, warung itu terkadang terlihat menyala. Dan jika kau cukup nekat untuk melintasi gang itu di malam hari, mungkin kau bisa melihat seseorang di dalam warung sedang menatapmu, dengan wajah yang sangat mirip denganmu. 2 minggu setelah menghilangnya Aldi, kosan tempat ia tinggal ditinggalkan kosong. Pemilik kos tidak pernah benar-benar menyelidiki kemana perginya anak muda itu. Cuma ada beberapa barang yang ditinggalkan. Sebuah buku catatan penuh coretan misterius, pakaian dalam lemari, dan 1 botol parfum yang sudah mengering di sudut meja. Namun ada satu yang mencurigakan, sebuah kamera kecil yang ditemukan di bawah tempat tidur. Masih menyala, dan baterainya entah kenapa tidak habis meskipun tak pernah diisi. Dalam kamera itu, ada 1 video terakhir. Isinya bukan wajah Aldi, tapi warung itu. Dalam video, tampak warung itu dari luar. Jeremy's Turuan Ringen. Ada sosok berdiri di depan pintu, tampak ragu untuk masuk. Tapi ketika pintu warung terbuka, bukannya menampilkan ruangan seperti biasa, justru tampak seperti lorong panjang yang dindingnya terbuat dari akar dan daging basah. Suara tangisan samar terdengar di kejauhan, seperti anak kecil yang menangis dalam gua. Dan video itu berhenti di situ. Kamera dibawa oleh seseorang ke sebuah bengkel servis kamera di daerah Malioboro. Pria itu diam, tak banyak bicara, hanya meninggalkan nama di nota. Rimba Jati. Rimba tidak sedang mencari kasus. Ia justru berusaha menjauh dari semua kutukan yang selama ini mengikutinya. Tapi saat ia menemukan kamera milik Aldi, yang secara aneh muncul di meja warung makan di dekat terminal Wonosari, nalurinya menolak untuk diam. Gambar-gambar yang terekam dalam kamera itu terlalu akrab. Bukan dari tempatnya, tapi dari energi yang memancar. Aura pekat yang sama seperti yang pernah ia temui ketika berhadapan dengan entitas dari Bukit Berdarah. Tanpa banyak pertimbangan, ia menuju Jakarta. Tapi tidak langsung ke gang itu. Ia menelusuri jejak digital Aldi yang tersisa, yang sulit ditemukan. Tapi samar-samar bisa ditarik menggunakan hoda miliknya, Karno Dupa, perewangan yang mampu menjejak jejak spiritual dari orang-orang yang terhapus. Dari proses pengikatan dan pemanggilan, Rimba mengetahui bahwa ada lubang dalam alam nyata, di sebuah tempat yang dulunya hanyalah warung biasa, namun kini menjadi gerbang semu antara yang hidup dan yang sudah dibarterkan. Dan Aldi adalah satu dari sekian banyak nama yang kini berada di balik gerbang itu. Rimba akhirnya menapaki gang tempat warung itu berada.
Langit Jakarta kelabu malam itu, dan jam menunjukkan pukul 1.11. Gerbang kecil menuju gang itu terasa dingin, seperti besi yang disimpan dalam kulkas. Langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena hodamnya sendiri mulai ragu. Karno Dupa berbisik, "Tempat ini bukan sekadar jebakan, Mas Rimba. Ini hasil dari barter besar." Rimba membungkamnya. Ia tahu apa yang akan dihadapinya. Saat sampai di depan warung, tempat itu tampak seperti biasa. Sepi. Lampu remang menggantung. Tapi saat ia dekati, udara berubah. Seperti menyelam dalam air yang peka. Suara gemerisik datang dari dalam kepalanya. Ia tidak masuk langsung. Ia duduk di seberang jalan, membuka kitab kecil warisan gurunya. Di dalamnya ada segel pengunci bagi ruang antar realitas. Namun, saat ia mulai menoreh garis mantera, tanah di bawahnya retak pelan. Asap tipis keluar. Sebuah sosok merayap dari bawah bangku tempatnya duduk. Bukan setan, tapi arwah yang pernah menjadi manusia. Wajahnya hancur separuh, tapi matanya memohon. Ia menunjuk warung itu, lalu mulutnya terbuka, dan suara Aldi yang keluar. "Tolong keluarkan aku." Rimba menatapnya. Lalu berdiri, dan menggenggam batu kecil dari tasnya. Batu kutukan yang dulu memberinya kemampuan ini. "Satu lagi yang harus aku selesaikan." Rimba masuk ke dalam warung. Tapi yang ia lihat bukan warung. Bukan pula lorong akar dan daging seperti dalam kamera Aldi. Yang ia temui adalah ruang makan keluarga besar, dengan meja panjang, lampu gantung kuno, dan hidangan berjejer. Di kursi paling ujung, seorang lelaki duduk dengan santai. Rambutnya putih, mata merah. Mbah Joyo. Ah, akhirnya murid dari Gunung Kidul datang juga. Rimba Diameter. Tangan kanannya siap mencabut keris kecil di balik jaket. "Kamu tak bisa menyelamatkan mereka semua, anak muda. Mereka yang datang ke sini sudah menandatangani kontrak." "Kontrak dari siapa?" tanya Rimba dingin. "Dari diri mereka sendiri." Dalam sekejap, kursi-kursi mulai bergerak. Satu persatu, sosok-sosok muncul dan duduk. Aldi, pria yang kehilangan nama, perempuan yang menangis di kamar hotel, dan puluhan lainnya. Semua tampak seperti hidup, tapi bukan manusia. Hanya cangkang yang dihuni memori. Rimba membuka kitab, mulai membacakan mantera. Cahaya dari lantai naik perlahan, menggulung ruangan dalam pusaran putih. Mbah Joyo tertawa. "Kamu bisa mencoba, tapi tempat ini bukan milik dunia. Ia milik yang lebih tua darimu." Tiba-tiba, langit-langit runtuh. Tanah warung berguncang. Tapi bukan karena mantra Rimba. Sesuatu sedang bangkit dari bawah. Entitas yang selama ini diberi tumbal oleh Mbah Joyo dan pengikutnya. Wajah-wajah para tumbal muncul di dinding. Mata yang menangis, mulut yang berteriak, tangan-tangan yang meraih. Rimba menarik Karno Dupa untuk memblokir energi yang masuk, tapi terlalu kuat. Satu-satunya jalan hanyalah mengunci pintu antara alam. Rimba mengambil segel perak dari sakunya. Ia Pejan Kormata, Mangigi Lidania un tuk menampakan d'Arake Symbol Zegel. Dengan teriakan terakhir, ia menekannya ke lantai. Laksaring jagat langgeng. Jagat kadung ditutup. Cahaya meledak. Dan semuanya lenyap. Pagi harinya, warga sekitar terbangun karena warung di gang itu runtuh. Hanya ada puing-puing. Tak ada jasad. Takada Orang. Tapi satu hal yang tersisa. Sebuah batu kecil berwarna hitam legam yang memancarkan hawa dingin dan tidak bisa diangkat siapapun. Waktu berjalan seperti biasa di permukaan bumi. Matahari terbit, orang-orang pergi bekerja,
kendaraan kembali padat, dan warung-warung kecil membuka tirai untuk menyambut pelanggan. Takadayong Beruba. Takadayong Tau. Di gang kecil yang dulu disebut Gang Kapuk, bekas puing warung itu telah dibersihkan oleh warga sekitar. Pemilik tanahnya tak kunjung kembali, dan surat-surat legalitasnya lenyap begitu saja. Entah siapa yang bertanggung jawab atas reruntuhan itu. Yang tersisa hanyalah sebidang tanah kosong, dikelilingi pagar seng yang kini penuh coretan. Di sudut pagar, ada lambang yang tak dikenali siapapun. Simbol aneh berbentuk lingkaran dengan 3 mata saling menghadap keluar. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan di balik pagar saat malam tiba. Sosok lelaki dengan tas selempang, berdiri diam di tengah tanah lapang. Tapi ketika didekati, sosok itu selalu hilang. Beberapa orang menyebutnya sebagai arwah korban warung setan. Tapi malam itu, ketika bulan benar-benar penuh, dan suara adzan Isya belum juga terdengar di udara Jakarta yang pengap, satu orang kembali ke tempat itu. Ia mengenakan hoodie hitam, berjalan pelan membawa koper kecil. Wajahnya tidak jelas, tapi gerakannya seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan medan penuh jebakan tak terlihat. Ia mendekati pagar, lalu menempelkan telapak tangannya ke seng. Sejenak tak terjadi apa-apa, tapi kemudian angin berputar. Tanah yang telah padat dan ditumbuhi rumput itu perlahan merekah, seperti membuka kembali luka lama. Suara retakan samar terdengar dari dalam bumi. Aroma seperti rambut terbakar menyeruak dari celah tanah. Orang itu membuka kopernya. Isinya, peta lusuh, beberapa jimat, dan foto seseorang. Foto itu milik Rimba Jati. Sementara itu, jauh di tempat lain, di lereng Gunung Kidul, sebuah rumah joglo tua terlihat kosong. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Tapi di dalamnya, di ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik lemari tua, seorang lelaki duduk bersila. Ia mengenakan surban lusuh dan pakaian kelabu. Janggutnya panjang, dan matanya menyala seperti bara. Ia membuka kitab yang sama dengan milik Rimba, tapi berbeda halaman. Tangannya menulis lambang aneh di udara. Setiap goresan menyisakan api tipis yang tidak padam. Pecahan pertama telah ditemukan, gumamnya. Tinggal 9 lainnya. Tiba-tiba di belakangnya, tembok bergemuruh. Sebuah suara menyeruak, bukan dari dunia ini. Seperti jeritan ribuan makhluk yang tidak punya lidah, namun penuh penderitaan. Lelaki itu tidak terganggu. Ia hanya menyeringai. Waktu kita tak lama lagi, Rimba, muridku yang nakal. Beberapa hari setelah insiden Gang Kapuk, Dwi, sepupu Aldi yang diam-diam masih menyelidiki hilangnya saudaranya, menerima sebuah paket kiriman tanpa nama. Dalamnya hanya ada satu benda, kamera Aldi. Namun kali ini, isi memorinya berbeda. Rekaman terakhir memperlihatkan Rimba berdiri di depan warung yang runtuh. Ia menghadap kamera, menatap lurus. Tak ada suara. Tapi dari gerak bibirnya, Dwi bisa membaca jelas. Kamu tidak akan mengerti sekarang. Tapi jika kau terus mencari, kau akan terseret juga. Video itu berhenti. Tapi bukan benar-benar mati. Ada satu frame terakhir yang muncul cepat sekali. Butuh software khusus untuk menangkapnya. Isinya adalah gambar peta. Peta kota Jakarta, dengan titik merah di beberapa lokasi. Salah satunya, bekas gedung bioskop tua di Jatinegara. Beberapa minggu kemudian, di tempat yang sama, bioskop tua itu terbakar. Tak diketahui penyebabnya. Tapi saksi mata mengaku melihat seorang remaja membawa kantong plastik berisi batu-batu aneh sebelum kejadian. Kebakaran itu disebut polisi sebagai kebetulan akibat korsleting. Tapi beberapa jam setelah kebakaran,
petugas menemukan sebuah lambang di dinding bekas layar bioskop. Lambang yang sama seperti di pagar Senggang Kapuk. Lingkaran, 3 mata, dan titik hitam di tengah. Dalam keheningan malam, di pojok kamar kos yang dindingnya rembes air hujan, Dwi menggambar lambang itu dengan pensil. Ia telah mencocokkannya dengan beberapa gambar lain yang ia temukan dari blog gelap di internet. Semuanya mengarah ke satu hal. Sekte pemujaan bernama Nawa Sengkala. Ia menyalakan laptop, membuka kembali folder berisi semua informasi tentang hilangnya Aldi, keberadaan Rimba, serta berbagai peristiwa aneh yang muncul dari tempat-tempat tak terduga. Namun sebelum ia sempat menelusuri lebih jauh, listrik di kamarnya padam. Layar laptop berkedip. Sebuah file terbuka sendiri. Isi file itu hanya satu kalimat, berwarna merah. Jangan kau lanjutkan. Tapi Dwi tidak berhenti. Ia justru tersenyum. Tangannya mulai mengetik cepat, mencatat semua, untuk bersiap pada pertemuan selanjutnya. Entah dengan Rimba, atau dengan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar warung kutukan. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat